Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Atik Munfarida yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Kita bahas dulu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, masuknya Islam di Andalusia ini menjadikan proses percepatan penyebaran agama Islam dan penaklukan Daulah Umayyah terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan khalifah yang ke-6. Jatuhnya Andalusia membuat umat Islam untuk menyebarkan agama di wilayah Eropa. Nah, faktor-faktor lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia ini yang pertama, penaklukan Andalusia. Islam berkembang di daerah Afrika Utara dan daerah tersebut dijadikan provinsi Daulah Umayyah di Damaskus pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan selanjutnya ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara, dan daerah tersebut juga memiliki basis kerajaan yang pada saat itu disebut dengan kerajaan Gotik. Oke, proses penaklukan kota Andalusia melewati jalan yang panjang dengan banyaknya orang yang masuk Islam di Afrika Utara yang membuat mereka semakin ingin menaklukkan kota Andalusia. Nah, strategi yang diambil gubernur Musa bin Nusair adalah mengutus salah seorang sahabat yaitu Thorih bin Malik untuk menyelidiki kota Andalusia dengan membawa 500 pasukan melewati daerah Maroko dan benua Eropa, dan ia juga dibantu oleh Raja Julian hingga dapat berhasil dengan mudah menaklukkan kota Andalusia. Melihat keberhasilan Thorih, gubernur akhirnya mengutus untuk melaksanakan ekspedisi ke daerah Spanyol dengan membawa 7.000 pasukan di bawah pimpinan Thorih bin Ziyad, dan beliau membawa pasukannya menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar atau Jabal Thorih. Nah, Thorih berhasil dengan gemilang dan berturut-turut berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, dan ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Nah, periode pertama ini Andalusia ini berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Nah, pada periode pertama ini situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik. Sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang, dan konflik internal yang terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan etnis, golongan, dan juga terdapat perbedaan pandangan antara khalifah yang berpusat di Damaskus dengan gubernur Afrika Utara. Nah, periode pertama ini Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Nah, yang kedua ada seseorang yang berperan penting di sini yang bernama Abdurrahman I. Beliau ini keturunan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad, dan menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dahil. Nah, Abdurrahman ini berhasil lolos dari kerajaan tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, Islam memulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dahil ke Andalusia. Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fihr. Ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus.
Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah. Dan periode kedua ini terjadi antara tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik, peradaban, dan lain sebagainya. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, dan ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, pada masa kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil, beliau berhasil memimpin dalam kurun waktu yang lama, yakni 32 tahun. Segala persoalan dan tekanan dilalui dengan berhasil. Terdapat 15 amir yang diberikan wewenang. Dan amir-amir tersebut berkuasa dengan pembagian beberapa periode, di mana periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai oleh masa Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Penguasa Andalusia dalam periode kedua adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada periode kedua ini, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Nah, periode ketiga berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, penguasa mulai memakai gelar khalifah. Khalifah yang memimpin pada periode ketiga ini adalah Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, Daulah Umayyah Andalusia mengalami puncak kejayaan yang menyaingi peradaban Daulah Umayyah. Peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, Abdurrahman An-Nasir membangun Universitas Cordoba, dilengkapi dengan perpustakaan yang mempunyai koleksi ribuan buku. Pembangunan kota berlangsung sangat cepat, masyarakat mendapat kesejahteraan dan kemakmuran. Pada periode ketiga, berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, penguasa mulai memakai gelar khalifah. Nah, yang selanjutnya adalah periode keempat. Terjadi antara tahun 1013 sampai 1086, di mana mulai terlihat melemah karena terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Seville, munculnya mulk atau waif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Daulah Abbasiyah. Dan periode kelima yakni berlangsung dari tahun 1086 sampai 1248. Pada periode ini muncul kekuatan yang dominan, yaitu Daulah Murabitun yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membantu umat Islam Andalusia dari serangan orang-orang Kristen. Dan yang keenam, periode keenam ini berlangsung dari tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Peradaban ini dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan seperti pada pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik, jangkauan daulah ini hanya berkuasa di wilayah yang sangat kecil, sehingga berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada periode ke-6. Selama kurang lebih 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia bagian Spanyol ini berkuasa. Banyak prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai, bahkan pengaruhnya membawa Eropa kepada kemajuan. Puncak kejayaan Islam di Andalusia terjadi pada periode ketiga, pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Nah, pada periode ini Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan dan kemajuan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, kemajuan-kemajuan tersebut mari kita bahas.
Yang pertama, ilmu pengetahuan dan sains. Spanyol adalah kota yang subur. Kesuburannya mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan banyak menghasilkan pemikir-pemikir berkualitas. Masyarakat Muslim Spanyol merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai komunitas. Antara lain Al-Muwaladun, yakni orang Spanyol yang masuk Islam, Barbar, orang yang berasal dari Afrika Utara, Kolibah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan kemudian dijadikan tentara bayaran. Dan di situ juga terdapat Yahudi, Kristen Muzarib yang berbudaya Arab. Semua komunitas itu memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang dicapai pada masa ini antara lain filsafat, sains, fikih, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, peradaban dan pembangunan. Banyaknya peningkatan monumental yang hingga sekarang masih bisa dilihat menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar dari pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia terhadap kemajuan pembangunan fisik. Salah satunya adalah sebagai berikut. Daerah Cordoba, yang pertama ini. Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Nah, kota ini dibangun dan diperindah, taman dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Dan di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Nah, kota Cordoba ini terdapat Masjid Cordoba, Masjid Raya Cordoba namanya. Ada juga istana Damsyik di sana, dan keindahan di Cordoba semakin nyata manakala fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan rapi, dilengkapi dengan saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Terdapat juga Al-Qasr dan Al-Kabir yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana yang megah. Terus Hafat merupakan istana yang dikelilingi oleh taman yang berada di sebelah barat Laut Cordoba. Sangat istimewa. Yang kedua, daerah Granada. Granada merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat istana Alhambra yang indah dan megah dan merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana-istana megah lainnya seperti Istana Al-Ghaza, Menara Girilda, Al-Zahra, kota satelit di Bukit Sierra Monera, dan kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air mengalir di tengah masjid, sangat unik dan indah. Nah, faktor-faktor kemajuan yang dicapai Andalusia, yang pertama heterogenitas komposisi masyarakat tadi. Dengan komposisi masyarakat tadi, Andalusia mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Islam datang dengan sangat toleransi yang begitu tinggi. Dengan semangat itu telah mengakhiri kezaliman keagamaan yang sudah berlangsung sebelum-sebelumnya. Ada semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para pemikir ilmuwan. Dan persaingan antara mulk atau waif atau kerajaan-kerajaan kecil justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordoba. Semuanya bersaing ingin menandingi Cordoba dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan kebudayaan. Dan faktor lainnya yaitu adanya dorongan dari para penguasa yang mempelopori kegiatan ilmiah, sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, masyarakat Andalusia masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka merupakan ancaman dan juga penjajah bagi mereka. Keadaan memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia. Akhirnya, setelah kurun waktu
7,5 abad Daulah Umayyah berkuasa mulai mengalami masa kelemahan. Di samping faktor di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan yang menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Yang ketiga, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang keempat, orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'alaf menjadi bagian dari mereka. Dan yang kelima ini, keterpurukan ekonomi serta kegigihan para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mengabaikan perkembangan perekonomian yang mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi. Dan selanjutnya yang ketujuh, keterasingan. Islam di Andalusia bagaikan negara kecil yang terpencil dan terasing. Ia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal itu mengakibatkan tidak ada yang membantu, membendung, membangkitkan Kristen di wilayah Andalusia. Dan yang terakhir adalah kekuatan Kristen inilah yang lambat laun mulai menggerogoti Islam di Andalusia. Tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada jabatan yang abadi. Memang begitulah adanya. Dari kisah-kisah yang pada saat ini, yang kita bahas saat ini, semoga kita bisa mengambil, memetik pelajaran dari apa yang kita pelajari di sini. Sekian dari saya. Ini merupakan bab terakhir. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.